Sekarang ini, kasus wanita yang terinfeksi kanker serviks tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2016 saja, yang tercatat jumlah wanita yang terkonfirmasi kanker serviks, yaitu berjumlah 348.809 kasus dan terus mengalami kenaikan. Dan menurut laporan Global Cancer Observatory, tahun 2018 diperkirakan kasus kanker serviks berjumlah 32.469 kasus hanya dalam setahun. Dan kurang lebih untuk wanita Indonesia yang terkena kanker serviks berjumlah sekitar 17,2% dengan angka kematian mencapai 18.279 orang. Berarti dapat diketahui, wanita di Indonesia perharinya mencapai 50 orang yang meninggal karena kanker serviks. Dengan kasus kanker serviks yang begitu tinggi, membuat Indonesia menempati posisi kedua dari seluruh dunia untuk kasus kanker serviks. Dari data tersebut, dapat diketahui betapa berbahayanya kanker ini. Dan dalam video kali ini, akan diulas bagaimana mencegah kanker serviks ini dengan vaksin HPV. Penyakit kanker serviks ini terjadi karena adanya tumor ganas yang tumbuh pada leher rahim atau serviks. Serviks atau leher rahim tersebut merupakan bagian yang paling rendah dari rahim dan menempel pada vagina. Pemicu seorang perempuan terkena penyakit kanker serviks salah satunya karena infeksi oleh human papilloma virus atau HPV oogogenek. HPV ini menjadi penyebab kanker serviks pada wanita yang cukup tinggi dengan persentase mencapai 99,7%. Maka dari itu, semua perempuan memiliki resiko tinggi terinfeksi kanker serviks. Upaya dalam mencegah Anda terinfeksi kanker serviks salah satunya dengan melakukan suntik vaksin HPV. Karena umumnya penyebab dari penyakit kanker serviks itu sendiri akibat infeksi dari virus HPV ini. Maka dengan melakukan vaksin HPV, diharapkan dapat terhindar dari infeksi virus tersebut. Vaksin HPV ini dapat dilakukan sejak usia dini, karena Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan untuk melakukan vaksin HPV pada anak di usia sekitar 10 tahun. Karena dengan vaksin HPV ini dapat melindungi tubuh dari infeksi virus ini. Seberapa perlukah suntik vaksin HPV ini dilakukan? Vaksin HPV diperlukan untuk mencegah resiko kanker serviks di kemudian hari. Apakah efektif mencegah penyakit kanker serviks dengan vaksin HPV ini? Vaksin HPV ini umumnya diperuntukkan pada wanita yang masih muda atau belum aktif dalam hubungan seksual. Tetapi, suntik vaksin ini juga dapat diberikan pada pria karena dapat melindungi keduanya terinfeksi jika salah satu pasangan seksual belum divaksin. Vaksin HPV ini idealnya diberikan pada anak perempuan juga laki-laki pada saat dia berumur 9-12 tahun. Tujuan pemberian vaksin ini tentunya untuk menambah kekebalan tubuh dari infeksi HPV sebelum usia produktif dan aktif melakukan hubungan seksual. Selain itu, suntik vaksin ini memang lebih efektif diberikan pada saat usia masih muda dibandingkan ketika sudah dewasa. Selain untuk mencegah penyakit kanker serviks pada perempuan, suntik vaksin HPV ini juga berguna sebagai pencegahan dari penyakit menular seksual lainnya. Penyakit menular seksual yang dapat dicegah melalui vaksin HPV ini diantaranya yaitu kutil, kutil kelamin, kanker anus, dan kanker penis. Dari informasi singkat ini, kita dapat tahu betapa pentingnya vaksin HPV ini dilakukan sejak dini. Dan apa saja yang dapat dicegah dari vaksin HPV ini? Untuk proses vaksinasi ini akan dilakukan beberapa tahap. Untuk tahap pertama, Anda akan dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi kesehatan Anda. Karena vaksin HPV ini baiknya diberikan ketika kondisi tubuh sedang dalam keadaan sehat. Selanjutnya, dokter akan menanyakan riwayat medis Anda. Jika sebelumnya pernah melakukan vaksin, akan ditanya kapan vaksin itu diberikan. Terkadang akan ditanya tentang efek samping dari vaksin HPV ini, apakah ada alergi atau tidak. Dosis untuk vaksin HPV ini dapat diberikan sebanyak 2-3 kali pada anak yang berusia 10-14 tahun. Untuk jarak dari suntikan awal dengan vaksin selanjutnya, yaitu sekitar 6-12 bulan. Untuk remaja dengan usia 15-26 tahun, vaksin diberikan 3 kali. Rentang jarak pemberian vaksinasi awal yaitu 1-2 bulan, yang selanjutnya dilakukan vaksin ketiga setelah 6 bulan. Apakah Anda ingin informasi lebih lanjut mengenai permasalahan penyakit kelamin atau infeksi menular seksual yang Anda alami? Jangan ragu untuk berkonsultasi di Klinik Rafael. Kami akan senang hati menjelaskan dengan sejelas mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Berkonsultasilah dengan kami. Kami tidak memungut biaya sepersen pun alias gratis. Anda bisa berkunjung ke alamat tempat kami yang tertera di deskripsi atau berkunjung ke website kami yaitu klinikrafael.com dan klinikpenyakitandrologi.com. Bagikan informasi ini jika informasi ini bermanfaat bagi teman, keluarga, atau kerabat Anda. Terima kasih.